Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang saya cintai. Pertama-tama kita bahagia sekali pada malam hari ini, di malam yang ke-8. Kita masih ramai lah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama menjaga tarawih kita, menjaga sholat isya berjamaah kita di masjid. Dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saya menyebutnya luar biasa karena ini adalah umur kita yang terbaik sepanjang tahun. Bulan Ramadan adalah penggalan umur terbaik kita. Ada waktu-waktu yang juga dikategorikan sebagai hari-hari terbaik di luar Ramadan, tapi tidak sepanjang Ramadan. Ada hari Jumat misalnya disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga adalah hari-hari yang baik, dan seterusnya. Kedua yang membuat kita bahagia pada malam hari ini adalah ketika kita semuanya dijaga dengan baik oleh Allah iman dan Islam kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, bukan hanya ibadah puasa, ibadah Ramadan dengan sangat maksimal, tentu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Saya menyebutnya sebagai satu kebahagiaan karena ada banyak orang di luar sana yang Allah tidak beri kesempatan untuk duduk seperti kita pada saat ini, di saat-saat terbaik seperti ini. Ada banyak orang yang Allah tidak kasih kesempatan. Ada banyak orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing dan seterusnya. Dan ketika kita sampai di tempat ini, ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Mungkin perasaan kita biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya di mata Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Saya pun menyebutnya luar biasa karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadan," orang yang mendirikan atau berdiri di malam-malam Ramadan, dan yang dimaksud di situ adalah sholat di malam-malam hari Ramadan. Lalu Rasulullah SAW memberi janji tentang itu dengan catatan imanan wahtisaban, yang berlandaskan iman dan rasa penuh harap. Rasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Akan diampuni dosa-dosanya atau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sebahagian ulama menerjemahkan hadis ini dengan mengatakan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi
kalau melihat konteks hadis ini tidak ada batas waktu, yang lalu dan yang akan datang. Maka berbahagialah kita sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya cintai. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa, lalu yang diseru oleh Allah adalah hamba-hambanya yang beriman. Seperti yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi Allah menyeru hambanya yang beriman untuk melakukan satu kewajiban yang kita sebut dengan rukun Islam yang keempat, yang bernama puasa. Bayangan sahabat ketika itu, ketika mendengarkan ayat ini, ketika mendapat ayat ini, atau ketika ayat ini baru turun, maka mereka membayangkan seperti puasa umat-umat terdahulu. Satu contoh misalnya, umat terdahulu itu adalah Daud alaihissalam. Itu yang paling kita kenal sebagai puasa Daud. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari berbuka, dan itu berjalan sepanjang tahun. Berjalan sepanjang tahun. Kira-kira atau kurang lebih 180 hari berpuasa setiap tahun. Setiap atau sepanjang tahun. Itu yang mereka bayangkan. Berat. Dengan kondisi pada saat itu, dengan akan puasa dengan gaya yang sama atau dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Daud alaihissalam, maka mereka membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci ayat itu dengan mengatakan la'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, barulah mereka kembali lega. Barulah mereka mengatakan bahwa seberat apapun puasa itu, hasilnya adalah takwa. Selalu berbanding lurus ya, berbanding lurus antara usaha dengan hasil. Usaha yang bernama puasa itu berat, tapi hasilnya juga luar biasa karena outputnya adalah at-taqwa. Dan mereka tahu betul, para sahabat tahu betul bahwa orang yang bertakwa atau siapapun yang bertakwa, maka ujungnya adalah surga. Jadi ada iman, ada puasa, ada takwa, dan kemudian ada surga. Itu apa? Jalan simpelnya, jalan singkatnya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudaraku yang saya cintai. Lalu muncul pertanyaan di kita. Apa kepentingan saya menjadi hamba Allah yang bertakwa? Untuk apa saya bertakwa? Apakah takwa itu adalah Allah yang butuh atau kita yang butuh? Maka jawabannya adalah kitalah yang butuh takwa itu. Kitalah yang butuh ketakwaan atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu persatu tentang ayat-ayat yang menyatakan bahwa kitalah yang butuh untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama misalnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah lebih baik. Artinya pakaian terbaik itu adalah pakaian takwa. Sering kita mempelesetkan gitu ya. Baju koko itu adalah pakaian takwa, baju gamis itu adalah pakaian takwa. Iya, itu casingnya. Itu casing. Kontennya adalah at-taqwa. Ini dia mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam. Ada di dalam, ada di dada kita,
ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di mulut kita, ada di perilaku kita. Orang bertakwa ketika lewat di jalan, maka orang akan mengatakan itu orang takwa. Mohon maaf, misal orang tukang judi lewat di jalan, orang akan menyebutnya itu penjudi. Orang tukang mabuk lewat di jalan, orang akan menyebutnya sebagai itu pemabuk. Itulah pakaiannya. Pemabuk itu pakaiannya akan disebut sebagai pemabuk. Penjudi itu akan disebut sebagai penjudi. Orang takwa itu disebut sebagai orang takwa. Itulah yang Allah sebutkan dengan walibasut taqwa dzalika khair. Itu kebutuhan kita yang pertama tentang takwa. Kebutuhan kita yang kedua adalah bahwa kita ingin memastikan diri setiap amal ibadah kita, setiap perilaku dan tingkah laku kita, setiap tutur kata kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Sebagai amal ibadah. Dan oleh karena itu kemudian, karena harapan kita agar apa yang kita lakukan itu tertulis sebagai ibadah. Karena bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Maka kita ingin agar hidup kita ini sebahagian besarnya, tentu tidak bisa semuanya. Kita berlebihan kalau mengatakan semua. Tapi paling tidak sebahagian besarnya adalah terhitung atau tertulis sebagai ibadah. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah, pahala, perbuatan baik yang akan dicatat sebagai pahala ibadah dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita tidak ingin sholat kita sia-sia. Kita tidak ingin puasa kita sia-sia. Kita tidak ingin sedekah dan infak kita sia-sia. Kita tidak ingin takjil yang kita bagi itu sia-sia. Karena kita ingin semua itu ditulis oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Maka syaratnya adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima pahala ibadah perbuatan baik dari hamba-hambanya yang bertakwa. Inilah kepentingan kita yang kedua. Mengapa kita penting meraih at-taqwa di ujung Ramadan nanti? Di ujung Ramadan. La'allakum tattaqun. Yang kedua. Dan ayat ini pula lah yang kemudian membuat sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung panjang. Bahkan ada yang sampai menangis berhari-hari karena khawatir jangan-jangan dia tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Dan ayat ini adalah sebuah asal dari ayat ini adalah statement putra Adam yang ketiga yang bernama Habil ketika hendak dibunuh oleh saudaranya. Lalu kemudian dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika mereka diperintahkan untuk mempersembahkan sesuatu yang mereka miliki, lalu persembahan yang dikabulkan oleh Allah adalah milik Habil, maka marahlah Qabil. Lalu kemudian keluarlah pernyataan dari Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima pahala atau persembahan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita berkepentingan untuk bertakwa? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, hidup ini adalah pertarungan.
Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perang antara al-haq wal batil. Sering kita mendengar, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Musa, di situ ada Firaun. Begitu ya. Dan seterusnya. Di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Dan keduanya akan selalu berperang, berseteru sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, dan ujung dari semua pertarungan itu akan dimenangkan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa hanya orang-orang bertakwa yang akan selalu meraih kemenangan. Tentu kemenangan yang kita maksud adalah kemenangan versi Allah. Karena kalau kita melihat kemenangan versi dunia, itu sangat semu, itu sangat tidak jelas, itu bisa dimanipulasi, pemilihan RT, RW, kepala desa, bupati, gubernur sampai presiden, semuanya bisa dimanipulasi. Orang bisa curang. Lalu kemudian yang akan tercatat sebagai pemenang adalah yang paling banyak curangnya misalnya, atau yang mencurangi orang lain. Tidak mesti ya, tidak mutlak seperti itu. Tapi boleh jadi itu terjadi. Akan tetapi pemenang versi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah pemenang. Faqad faz, dialah pemenang. Maka pemenang versi Allah Subhanahu wa taala nanti akan terlihat secara nyata kelak di akhirat. Boleh jadi di dunia ini, boleh jadi kita bisa menang. Tetapi kemenangan sesungguhnya itu adalah nanti akan kita ketemu di akhirat kelak. Hadirin bapak-bapak, ibu dan saudara-saudaraku yang saya cintai, itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita perlu penting atau berkepentingan untuk bertakwa? Karena orang-orang bertakwalah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang saya sudah awali tadi tentang ada iman, ada puasa, ada takwa, ada surga. Maka sebagai ending daripada semua itu, puncak dari semua itu adalah bahwa orang-orang bertakwa itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Maka dengarkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala agar memberi semangat kepada kita bahwa seberat apapun puasa itu, seberat apapun ibadah Ramadan itu, saya harus bisa melewatinya dengan baik. Maka jaga tarawih kita, jaga puasa kita sampai di ujung jalan. Sampai di ujung jalan. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa surga akan diisi oleh orang-orang takwa. Satu di antara ayat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang dikelilingi dengan mata air. Satu, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yakin bahwa janji Allah itu maha benar. Ayat yang kedua adalah yang sering kita baca. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Dan ini adalah salah satu waktu yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan ampunan. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian.
wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Kita bisa membayangkan seperti apa itu, walaupun bayangan kita tidak bisa sampai. Tetapi kemudian di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang saya hormati. Semoga ini bisa memberi motivasi kuat kepada kita semuanya untuk terus menjaga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, untuk terus menjaga puasa kita sepanjang Ramadan, untuk bisa memotivasi kita agar benar-benar memanfaatkan umur terbaik kita yang Allah anugerahkan kepada kita. 2 bulan yang lalu kita semuanya berdoa kepada Allah di awal Rajab. Bukankah kita semuanya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Itu sudah lewat. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Itu sudah kita lalui. Lalu penggalan doa yang kedua adalah wa balighna Ramadan, dan ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hari ini Allah telah mempertemukan kita dengan bulan tersebut, dengan bulan Ramadan itu. Dan oleh karena itu kemudian mari kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Berbuatlah semaksimal yang bisa kita lakukan. Salat sunnahlah sebanyak sebisa yang bisa kita lakukan, atau semampu yang bisa kita lakukan. Berinfaklah semampu yang bisa kita lakukan. Berbagilah semampu yang bisa kita lakukan. Dengan demikian kita akan keluar dari bulan Ramadan dan kita berhak untuk menyandang ketika kemudian kita disalami oleh saudara-saudara kita minal aidina wal faizin. Selamat kepada para pemenang, kira-kira begitu. Maka saya kemudian mengatakan bahwa nanti bapak-bapak ibu sekalian, bapak-bapak ibu-ibu ya semuanya, ketika berjabatan tangan di hari Lebaran, jangan cuma bersentuhan ujung tangan, ujung jari. Itu tidak mantap. Yang mantap itu adalah seperti kita memberikan selamat kepada para pemenang. Pegang tangannya erat-erat, kemudian gerakkan tangannya. Rasakan bahwa memang layak untuk disebut sebagai pemenang. Kalau kita biasa-biasa saja, menajul faizin dan seterusnya, maka kemudian semangat itu kurang. Ayo bangkitkan, kuatkan pegangan tangan kita, eratkan pegangan tangan kita untuk saudara kita, lalu ucapkan minal aidina wal faizin. Selamat sebagai pemenang. Kira-kira seperti itu. Hadirin sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi motivasi untuk kita semuanya, dan kita bisa melewati hari demi hari yang penuh dengan tantangan ini di bulan Ramadan ini dengan baik. Dan insya Allah sekali lagi kita berhak ketika kita keluar nanti dari bulan Ramadan seperti yang Rasulullah SAW janjikan, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.